bab selanjutnya yaitu tentang merancang media, di mana yang kami bahas materi yang pertama yaitu merancang media pembelajaran dengan menggunakan pendekatan Azure Model, dan yang kedua yaitu merancang media pembelajaran dengan menggunakan pendekatan Anderson Model, yang ketiga yaitu mengembangkan media, dan yang terakhir yaitu mengevaluasi media, di mana saya akan menjelaskan tentang merancang media pembelajaran dengan menggunakan pendekatan Azure Model. Di mana model Azure ini yaitu langkah merencanakan pelaksanaan pembelajaran di ruang kelas secara sistematis dengan memadukan penggunaan teknologi dan media. Menurut Smaldino tahun 2007 pada bukunya halaman 86, A yang berarti analisis. Dalam merencanakan ruang kelas adalah dengan mengidentifikasi dan menganalisis karakteristik pelajar yang disesuaikan dengan hasil belajar. Yang perlu diperhatikan adalah karakteristik umum, kompetensi, dasar spesifik seperti pengetahuan, kemampuan, sikap, serta memperhatikan gaya belajar. Ada 3 hal yang perlu diingat dalam analisis ini, yaitu karakteristik umum, yang kedua yaitu spesifikasi kemampuan awal, dan yang terakhir yaitu gaya belajar anak. Yang kedua, di mana S berarti state, standar, and objektif, di mana menentukan standar dan objektif. Tujuan ini yaitu memperjelas tujuan, perilaku yang diinginkan, dan kondisi dan kinerja yang akan diamati, dan tingkat pengetahuan atau kemampuan baru yang akan dikuasai oleh pelajar. Di mana yang ketiga yaitu S, select method, media dan material, atau memilih strategi, media, dan bahan. Langkah ketiga ini menganalisis dan menyatakan standar dan tujuan pembelajaran. Maka tugas selanjutnya adalah membangun jembatan di antara kedua titik tersebut dengan memilih strategi pengajaran, teknologi, dan media yang disesuaikan, serta memutuskan materi yang akan diberikan. Dan yang keempat yaitu U berarti utilis, media, dan material, atau menggunakan bahan dan media. Langkah selanjutnya adalah dengan melibatkan peran pembelajar untuk menggunakan teknologi, strategi, materi untuk membantu pelajar mencapai tujuan belajar, dan dalam melibatkan peran guru sebagai fasilitator. Di mana yang kelima yaitu R, require learning participation, atau memerlukan penglibatan pelajar. Langkah yang kelima ini yaitu melibatkan partisipasi pembelajar. Agar efektif, pengajaran sebaiknya mengharuskan keterlibatan aktif secara mental. Sebaiknya aktivitas yang terjadi itu memungkinkan pembelajar menerapkan pengetahuan atau kemampuan baru dan menerima umpan balik. Di mana yang keenam yaitu evaluasi dan revisi, di mana menilai dan menyimak semua bahan. Sedangkan langkah yang terakhir ini yaitu mengevaluasi dan merevisi setelah melaksanakan pembelajaran di ruang kelas. Di dalam ruang kelas itu penting melakukan evaluasi karena dampak dari evaluasi itu yaitu kegiatan yang telah berlangsung. Materi selanjutnya yaitu merancang media pembelajaran dengan menggunakan pendekatan Anderson Model. Anderson pada tahun 1976 membuat satu model pemilihan media yang mengacu pada keterkaitan dengan komponen lain. Yang pertama yaitu prosedur pemilihannya. Dimulai dengan pertanyaan-pertanyaan apakah pesan yang disampaikan bersifat informasi atau hiburan atau pesan instruksional. Yang kedua, proses selanjutnya ialah menentukan strategi instruksionalnya, yaitu apakah ingin memberikan pengalaman belajar, sikap, keterampilan fisik atau kognitif. Yang ketiga, memilih media yang disesuaikan untuk menentukan pilihan akhir. Mempertimbangkan dalam memilih media yang pertama yaitu kriteria kemudahan diperolehnya. Yang kedua, mudah dibawa kemana-mana. Yang ketiga, kesesuaian dengan sumber-sumber, kondisi, dan keterbatasan yang ada seperti tenaga fasilitas dan dana. Selanjutnya macam-macam media. Yang pertama yaitu media audio, yang kedua media cetak, yang ketiga media cetak bersuara, yang keempat media proyeksi diam, yang kelima media proyeksi suara. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya
pesannya hanya diterima melalui indera pendengaran. Dengan kata lain, media jenis ini hanya melibatkan indera dengar dan memanipulasi unsur bunyi atau suara semata. Format audio, di mana audio digital berupa CD, MP3, dan WAV. Yang kedua, audio analog berupa kaset pita. Audio digital, yang pertama CD. CD merupakan sebuah media penyimpanan file audio yang menyimpan musik atau suara dalam bentuk bit-bit informasi digital. Yang kedua, MP3. MP3 merupakan salah satu bentuk format penyimpanan file audio digital yang ukuran filenya lebih kecil. MP3 juga memberikan kualitas suara yang lebih bagus jika dibandingkan dengan CD audio. Alat untuk memutar MP3 adalah MP3 player. Selain itu, MP3 juga bisa diputar dengan iPod. Yang ketiga, WAV, di mana WAV merupakan salah satu format penyimpanan file audio yang dirancang dan dikembangkan oleh Microsoft dan IBM. Perangkat yang diperlukan untuk memutar WAV salah satunya adalah iPod. Analog berupa kaset pita. Kaset pita merupakan alat penyimpanan file audio yang berbentuk pita kaset. Setiap pita kaset mampu menyimpan file audio yang berdurasi sekitar 1 jam di setiap sisinya. Kualitas suara cukup baik. Penurunan kualitas suara dapat terjadi jika pita kaset rusak, jamuran, kotor, dan lain-lainnya. Alat untuk media audio yang pertama tersedia di mana-mana dan mudah digunakan. Yang kedua, tidak mahal. Yang ketiga, menyediakan informasi terbaru. Dan yang terakhir, menyediakan pesan lisan untuk meningkatkan pembelajaran. Materi selanjutnya yaitu tentang mengembangkan media visual. Nah, di mana media visual ini yaitu jenis media yang digunakan hanya mengandalkan indera penglihatan peserta didik semata-mata, sehingga pengalaman belajar yang diterima peserta didik sangat tergantung pada kemampuan penglihatannya. Media berbasis visual atau image atau perumpamaan memegang peran yang sangat penting dalam proses belajar. Media visual dapat memperlancar pemahaman, misalnya melalui elaborasi, struktur, dan organisasi, dan memperkuat ingatan. Fungsi media visual. Yang pertama, fungsi atensi, dan yang kedua, fungsi afektif, yang ketiga, fungsi kognitif, yang keempat, fungsi kompensatoris, dan yang kelima, pengembangan media visual, bahkan dan diagram. Selanjutnya, mengembangkan media grafis, di mana media grafis ini merupakan media visual yang menyajikan fakta, ide atau gagasan melalui penyajian kata-kata, kalimat, angka-angka, dan simbol atau gambar. Grafis biasanya digunakan untuk menarik perhatian, memperjelas saja ide, dan mengilustrasikan fakta-fakta sehingga menarik dan diingat orang. Di sini macam-macam media grafis. Yang pertama, pagan pohon chart. Yang kedua, pagan organisasi. Yang ketiga, pagan arus. Yang keempat, pagan garis waktu. Yang kelima, pagan garis, grafik batang, grafik lingkaran, komik, dan poster. Selanjutnya, mengevaluasi media, di mana mengevaluasi media ini merupakan suatu proses atau kegiatan untuk mengetahui apakah media yang digunakan dalam proses belajar mengajar tersebut dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau tidak. Di mana tujuan evaluasi media ini yang pertama, menentukan apakah media pembelajaran itu efektif. Yang kedua, menentukan apakah media pembelajaran itu dapat diperbaiki atau ditingkatkan lagi. Dan yang ketiga, menetapkan apakah media itu cost efektif dilihat dari hasil belajar siswa. Dan yang keempat, memilih media pembelajaran yang sesuai dengan digunakan dalam proses belajar dalam kelas. Yang kelima, menentukan apakah isi pelajaran sudah tepat disajikan dengan media itu. Menilai kemampuan guru menggunakan media pembelajaran. Yang kedua yaitu evaluasi kelompok kecil. Pada tahap ini media perlu dicobakan kepada 10-20 orang siswa yang dapat mewakili populasi target. Dan yang terakhir yaitu evaluasi lapangan. Evaluasi lapangan adalah tahap akhir dari evaluasi formatif yang diperlukan. Usaha untuk memperoleh situasi yang mirip mungkin dengan situasi sebenarnya. Setelah melalui 2 tahap evaluasi tersebut, maka media bisa mendekati kesempurnaan.